Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang gaya antar molekul. Ini materi terakhir di semester 1 dan materi yang mudah. Saya hanya memberikan ilustrasi apa itu gaya antar molekul. Seperti sebelumnya, kalian sudah belajar yang namanya ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan logam. Itu termasuk dalam gaya intramolekul. Kalau sekarang yang kita akan pelajari gaya antar molekul. Definisinya saja sudah jelas, antar molekul. Sehingga dari molekul satu ke molekul lain akan terjadi gaya tarik-menarik. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada ukuran molekul, jumlah atom dalam molekul, massa atom relatif, dan bentuk molekul. Sehingga bisa terjadi yang namanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Yang paling mudah di sini adalah ikatan hidrogen, yang mana dia spesifik hanya menyebabkan suatu gaya antara atom H dengan atom O, F, dan N, di mana atom-atom itu memiliki keelektronegativitas yang tinggi, sehingga kekuatannya pun paling tinggi ikatan hidrogen. Sedangkan gaya van der Waals macamnya itu ada banyak lagi. Ada dipol-dipol, dipol-dipol pun ada yang namanya dipol sesaat, dipol terimbas. Dan yang kedua ada ion dipol. Beda bentuk lagi ada yang namanya gaya dispersi atau gaya London. Oke. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita harus tahu apa sih itu dipol. Dipol dari arti dipolar atau dipolar yang artinya dua polaritasnya bisa membentuk suatu kutub positif dan kutub negatif. Sehingga senyawa ini disebut dengan senyawa polar biasanya. Oke, jadi kalian bisa menganalogikan seperti medan magnet. Beda lagi dengan ion, padahal sama-sama kan, sama-sama akan membentuk kation yang positif dan anion yang negatif atau sebaliknya. Tapi di sini bedanya kita perhatikan. Kalau senyawa ion itu sudah terpisah dari satu molekul akan membentuk pemisahan antara unsur-unsur yang positif dan negatif. Tapi kalau senyawa kovalen polar atau disebut dipol tadi itu hanya mengutup ke ujung positif ke ujung negatif. Sedangkan satu lagi senyawa kovalen nonpolar itu tidak ada kutubnya, tidak ada ionnya, jadi netral ya nak ya. Nah, ini suatu analogi van der Waals force, di mana gaya van der Waals ini terjadi pengutupan positif dan negatif. Nah, ini bisa diklasifikasikan ke dalam bentuk yang dipol-dipol. Oke, di mana ada dipol sesaat, mampu mengaruhi molekul di sekitarnya sehingga terjadi dipol terimbas. Namanya aja sesaat, pasti gaya tarikannya pun itu terjadi hanya sekejap. Sedangkan yang terimbas berarti kan terpengaruh oleh kutub atau molekul yang lain, sehingga terjadilah dipol terimbas. Untuk lebih jelasnya di buku sudah lengkap, silahkan dicari dan ditambahkan. Ini contoh ion dipol, sudah jelas. Ada anion yang negatif akan mencari kutub positif dari suatu senyawa polar, sehingga terbentuk ion dipol. Sebaliknya, yang kation juga sama, positif akan mencari yang negatif dari molekul polar, sehingga terbentuklah suatu gaya yang namanya ion dipol. Ini yang tadi saya sebut paling mudah, ikatan hidrogen sudah jelas. H terhadap N, terhadap O, terhadap F. Di situ contohnya antar molekul H2O. H-nya akan berikatan dengan O, kemudian O berikatan dengan H, terus H lagi ke O. Jadi ini tentunya sama-sama ya, seperti mengutup. Tapi dilihat atom-atomnya H, N, O, F. Oke. Berdasarkan kekuatan gaya tariknya, paling kuat tentunya ikatan hidrogen karena tadi elektronegativitasnya tinggi. Kemudian gaya dari dipol-dipol, ion dipol itu masuknya sedang. Dan yang paling lemah adalah gaya London atau gaya dispersi. Jadi nanti jika ada suatu molekul, kamu definisikan dulu dia termasuk dipol atau dia
maksudnya kovalen polar atau non-polar. Nanti jadi tahu. Karena kalau gaya London itu adalah gaya yang diakibatkan oleh paling lemah sendiri, di mana kedua molekul itu non-polar. Atau bisa saja satunya non-polar, satunya molekul yang polar tapi juga sangat lemah. Biasanya seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati.